Menurunkan kolesterol sebenarnya tidak perlu menggunakan obat-obat yang mahal. Kita dapat menggunakan bahan-bahan makanan yang terdapat di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat tomat untuk menurunkan kolesterol. Yuk ikuti penjelasannya. Jangan lupa subscribe ya, supaya dapat info-info yang bermanfaat. Honesty Diana meneliti tentang pemanfaatan jus tomat untuk menurunkan kolesterol pada wanita dewasa. Hasil penelitiannya dimuat pada Jurnal Kesehatan tahun 2020. Pada penelitiannya, jus tomat yang diberikan adalah 300 ml, berasal dari 200 gram tomat matang yang diberikan selama 6 hari pada wanita yang berusia 45-55 tahun. Mereka rata-rata mempunyai kolesterol tinggi, yaitu lebih dari 200 mg per dl. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan kadar kolesterol total sebanyak 48,2 mg per dl setelah pemberian jus tomat selama 6 hari. Kolesterol merupakan lemak yang berwarna kekuningan dan berbentuk seperti lilin, diproduksi oleh tubuh manusia, terutama di dalam hati. Bahan makanan yang mengandung kolesterol terutama terdapat pada organ binatang, yaitu ada pada jeroan, hati, otak, kuning telur. Menurunkan kolesterol dengan jus tomat sangat efektif karena tomat yang dibuat dalam bentuk jus akan lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Tomat adalah jenis sayuran yang banyak mengandung senyawa antioksidan. Di antaranya adalah karotinoid, vitamin E, vitamin C, dan likopen. Likopen merupakan antioksidan yang kuat. Kemampuannya mengendalikan radikal bebas 100 kali lebih efisien daripada vitamin E atau vitamin C. Likopen mempunyai manfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Buah tomat kaya serat yang larut di dalam air, yaitu pektin. Pektin terutama terdapat di bagian kulitnya. Pektin bermanfaat untuk menghambat penyerapan lemak dan glukosa yang terdapat di dalam makanan. Serat yang tinggi pada tomat akan mengenyangkan perut. Jus tomat akan merangsang pengeluaran leptin. Leptin adalah hormon yang memberi rasa kenyang, hingga mencegah makan terlalu banyak. Oleh karena itu, jus tomat juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya obesitas. Konsumsi 25 mg likopen yang terdapat pada tomat setiap hari dapat menurunkan kolesterol jahat sekitar 10%. Hasil tersebut setara dengan efek dosis rendah dari stantin, di mana stantin adalah obat yang umumnya digunakan untuk menurunkan kolesterol.
Berikut adalah tambahan info tentang kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi tubuh di dalam liver dari makanan berlemak yang kita makan. Kolesterol sebenarnya diperlukan oleh tubuh, yaitu untuk membuat selaput sel, membungkus rambut saraf, membuat berbagai hormon dan asam di dalam tubuh. Kolesterol tidak dapat diedarkan langsung oleh darah karena tidak larut di dalam air. Untuk mengedarkannya diperlukan molekul pengangkut yang disebut dengan lipoprotein. LDL atau low density lipoprotein tersusun atas lipid dan protein dengan densitas protein yang rendah, yaitu 50% kolesterol serta 25% protein. LDL adalah pengangkut kolesterol dari liver menuju ke sel-sel. Bila terlalu banyak LDL, kolesterol akan menumpuk di dinding-dinding pembuluh darah atau arteri dan menyebabkan sumbatan arteri yang disebut dengan arteriosklerosis. Berikut adalah batasan nilai LDL darah. Disebut normal apabila nilainya kurang dari 200 mg per desiliter darah. Apabila nilainya 200 sampai 239, maka masuk dalam batas normal menuju tinggi. Sedangkan apabila nilainya lebih dari 240 mg per desiliter, maka termasuk dalam kategori tinggi. Apabila kadar LDL di dalam darah tinggi, maka akan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke dikarenakan penumpukan kolesterol di dinding-dinding pembuluh darah. Profil lipid yang kedua adalah HDL atau High Density Lipoprotein dengan komposisi protein yang lebih tinggi daripada kolesterol, yaitu proteinnya 50%, sedangkan kolesterolnya adalah 20%. HDL mengangkut kolesterol dari sel-sel untuk kembali ke liver. Berikut adalah batasan dari nilai HDL. Untuk kurang dari 50 mg per desiliter perempuan atau 40 mg per desiliter untuk laki-laki, maka masuk kategori normal. Sedangkan apabila nilainya lebih dari 60, maka kategorinya tinggi. HDL disebut juga kolesterol baik. Semakin tinggi menunjukkan tingkat kesehatan tubuh kita yang baik. Profil lipid yang ketiga adalah trigliserid. Bedanya dengan kolesterol adalah apabila kolesterol berasal dari konsumsi lemak jenuh, sedangkan trigliserid selain dari lemak juga merupakan konversi dari karbohidrat serta protein. Jadi, apabila kita makan lebih dari yang diperlukan tubuh, kelebihan kalori akan disimpan sebagai trigliserid dalam sel-sel lemak untuk penggunaan selanjutnya. Berikut adalah batasan nilai trigliserid. Untuk nilai kurang dari 150 masuk kategori normal. Nilai 150 sampai 199 masuk dalam kategori normal menuju tinggi. Sedangkan nilai di atas 200 masuk kategori tinggi sampai sangat tinggi. Kadar trigliserid yang tinggi juga merupakan salah satu faktor resiko sindrom metabolik yang meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke.
Nah, yang terakhir adalah kadar kolesterol total. Kolesterol total adalah merupakan gabungan dari HDL, LDL, dan trigliserid di dalam darah. Berikut adalah batasan dari nilai kolesterol total. Untuk kategori normal, apabila nilainya kurang dari 200 mg per desiliter, nilai 200 sampai 239 masuk kategori normal menuju tinggi, sedangkan nilai lebih dari 240 masuk kategori tinggi. Kadar kolesterol tinggi berkaitan dengan resiko arteriosklerosis yang beresiko menyebabkan penyempitan atau penyumbatan arteri di seluruh tubuh sehingga memicu penyakit jantung, stroke, serta penyakit arteri yang lainnya. Demikian tadi manfaat tomat serta info-info tentang kolesterol. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.